Ar-risalata maf'ulun bi. Mana fa'ilnya balago? Kembali ke terus. Ballagar risalata ke Rasul. Wa addal amanata. Wa adda al amanata. Ba. Maf'ulun bi. Mana fa'ilnya? Adda. Apa? Wah. Mustatir kok Rasul. Mustatir huwa tuh kembali ke Rasul. Fa'ilnya Rasul mustatir. Wa nasohal ummata. Tunggu ditanya. Nasoha apa? Nasoha. Fil madi. Al ummata. Aska. Wajahada fillahi haqqa jihadi wajahada. Ya sebenarnya dari tadi juga atof ya. Fil madi, fil madi, fil madi, fil madi. Jahada fil madi. Fillahi. Iman. Haqqa jihadihi. Nah, siapa yang tahu haqqa? Royokan aja lah. Maf'ulun bi bukan? Maf'ul? Tahu dari mana, Pak? Bener gak? Bener gak? Maf'ul mutlak gimana ciri-cirinya? Masdar, mansub, satu lafaz atau enggak minimal satu makna. Haqqo? Hah? Jihadi. Seandainya nggak ada haqqo, maka kita akan katakan wajahada fillahi. Ya. Fillahi jihad dan gara-gara ada haqqo dia ngambil irobnya si jihadan jadi haqqo. Kemudian dia jadi mudah buat jihadin atau enggak kadang-kadang ini diirob sebagai niyabatan anil maf'ul mutlaq, pengganti maf'ul. Sama kayak antum katakan saya puasa hari Kamis. Sumtu yaumal Kamis. Dan kalau antum katakan saya puasa tiap hari. Nah, yaumanya nggak diambil sama lafaz kulla. Sekarang yang mansub kulla. Yauma jadi yaum. Al-Khamis itu nggak ada ya. Nah, jadilah irobnya sumtu fi'il fa'il kulla niyabatan anil dzarf, pengganti dzarf. Dzarfnya di sini awalnya. Yang seandainya nggak ada kulla dia yang jadi mansub. Sumtu yauman, saya puasa suatu hari misalnya. Kalau pakai kulla, irobnya jadi. Nah, begitupun haqqa jihadihi. Sama kayak haqqa tuqatihi. Ya, ittaqullaha haqqa tuqatihi. Haqqa niyabatan dari maf'ul mutlak tuqatihi. Seandainya enggak ada haqqa, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha lanjut jihadihi. Bang. Enggak ya? Boleh berarti. Jihadihi
Mudhafun ilaih ya, geser i'rabnya jadi mudhafun ilaih. Unzuru filenya kaifa, ini i'rabnya maf'ulun bi dari unzuru. Karena kalimat pertanyaan i'rabnya sesuai dengan jawaban kalau dia dijawab. Yanzuru fi'il mudhari ahsan. Ila nafsihi wa ila amalihi, hinya salawatullahi salawatu. Kalimat sisipan berarti dari nol lagi i'rabnya. Mubtada Allahi mudhafun ilaih. Wa salamuhu atof masih berarti masih mubtada. Ya, alaihi sebagai tadi udah anak kasih clue. Nah, khobar ya. Kata penulis, terjemahkan. Fanzuru. Siapa yang suruh lihat? Kalian. Maka kalian lihatlah ila hadhihi doroati. Doroa itu kerendahan, rendah hati. Kepada kerendahan hati ini. Min hadzal rasulil karimi, dari rasul yang mulia ini, allati ballaghar risalata. Nah, sempurna gak penyampaian risalah Rasulullah SAW? Sempurna, gak ada yang kurang, gak ada yang lebih. Wa addal amanata, dan menunaikan amanah. Sempurna gak? Sempurna. Wa nasahal ummata, dan menasihati umat. Sempurna? Sempurna. Wa jahada fillahi haqqa jihadi, dan yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Unzuru kaifa yanzuru ila nafsihi wa ila amalihi. Kok bagaimana kalian lihat? Yanzuru kedua failnya huwa, kepada Rasul SAW. Maka lihatlah bagaimana Rasul melihat ila nafsihi, kepada dirinya sendiri, wa ila amalihi, dan kepada amalannya salawatullahi wassalamuhu alaihi. Ini yang kemarin Rasulullah SAW sempurna menyampaikan risalah, amanah, menasihati umat, tapi dia tetap doa, la uhsi sanaan alaika. Aku enggak bisa total penuh dalam memuji engkau ya Allah. Ilmuku masih sedikit. Kemudian yang kedua, Allahumma firli khotiati, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Padahal dia paling sempurna. Maka kita lebih berhak untuk lakuin itu. Maksudnya Syekh ke sana artinya. Lanjut. Wa yaqulu law 'adzaballahu 'ibadahu la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum li'annahum la yaqumuna bi ni'matillahi lati asbaghaha 'alaihim ni'amillahi zahirati wa batinati wal batinati. Itu bisa dibaca ni'ami, bisa dibaca ni'amu, bisa dibaca ni'amah. Lanjut. Wa yaqulu fi'il mudhari law azzaballahu, law ni harfun tina limtina. Harfun tina limtina. Huruf yang menghalangi karena terhalangnya. Intinya maknanya udah antum tahu lah. Lau apa artinya? Kalau lah, seandainya. Ini kalimat kalau di sisi nahwunya itu. Harfun tina, lim tina, huruf terhalang sesuatu karena terhalang sesuatu yang lain. Susah di definisinya, susah. Yang penting terjemahin aja. Maksudnya gini loh. Lau azzaballahu ibadahu la'azzaba wa huwa ghairu zalimin. Kejadian azzaballahu pertama terhalang karena kejadian azzabahum tidak terjadi gitu loh. Jadi kejadian pertama terhalang karena kejadian kedua yang jadi syaratnya nggak terjadi. Intinya terjemahannya aja. Lau seandainya, kalaulah. Azzaba, bang. Fi'il madi. Allahu
Aska fiil fa'il ibadahu maf'ulun bi hunya kembali ke la'azzabahum azzaba humnya masih antum maf'ulun bi mana fa'ilnya Abu Ali huwa kembali ke Allah. Fa'il enggak bisa ke belakang ya. Nah, apalah yang di depan tuh? Bang. La'azzabahum. Oke, ya ini biasanya ada setelah lau. Ya, jawaban untuk lau. Wa huwa ghairu zalimin lahum. Huwa. Pak Haji. Bukan. Kalimat baru ini. Mubtada. Ghairu. Rul. Khobarnya. Apa wawunya? Han. Wa huwa ghairul zalimin lahum. Apa wawunya? Bukan. Lu bilang atau tadi bukan. Siapa yang tahu? Wow hal. Kata Pak Misbah wow hal. Kayak kita nih. Wow ini wow hal. Ya. Zalimin. Juru. Wah. Mudhafun ilaih. Lahum. Jar majrur. Apa kedudukan ghairu zalim wa huwa ghairu zalimin lahum? Siapa yang tahu? Apa kedudukan huwa ghairu zalimin lahum? Satu kalimat ini apa i'rabnya? Marfu, mansub, majrur. Sebagai? Bukan. Kan? Khabar mau mansub. Biarin biar susah dikit. Hal. Karena wawunya hal berarti kalimatnya fi mahalli nasbin dalam keadaan mansub sebagai hal. Ya. Oh, sekali kita i'rab kalimat. Li'annahum. Man li'annahum. Humnya? Baik. Mas isim apa? Isim anna. Ya la yakumuna. Siapa, Bang? Lanya. Semuanya yakumuna. Yakumuna fil madhari. Marfu, mansub, manjuzum. Marfu. Marfu ini normal. Berarti la-nya la nafiyah, bukan la nahiyah. La yang hanya menafikan. Fa'ilnya siapa? Aska? Huna ya. Huna. Antum bukan? Saya sih. Hum ya. Kalau antum apa? Takumun. Bini matillahi. Allahinya? Allati. Iman. Jar majrur bukan? Zorof. Allati kan isim mausul. Apa nih boleh? Allati kan isim mausul, dia punya kedudukan. Dia isim ma'rifah. Tuh. Allah nikmatillahillati isim ma'rifah. Geser Bang. Bukan. Naat. Naatnya siapa coba? Allah nggak mungkin. Allah muzakkar, allati muannas. Nikmah. Ya, sering gitu naat buat si mudhof.
bukan si mudhofun ilaihnya. Seperti jam'u mudzakkarin salimun. Salim tuh buat si jam'u. Kemudian asbagha alaihim asbagha. Pak Haji. Asbagha. Nah, aturan nadanya tuh. Ya ketemu maksudnya kata-katanya. Enggak maksudnya enggak ketemu jawabannya. Rul. Fi'il madi. Hanya maf'ulun bi. Asbagha alaihim jar majrur gampang. Ni'amu. Kalau dibaca ni'amu apa? Ni'ami apa? Ni'ama apa? Rul lagi. Han. Wah, fi'il sih. Mengecewakan saya Anda. Bang Rizwan, bisa nggak Bang Rizwan? Enggak dong. Normalnya dibaca mi. Jar. Hah? Antum. Atof. Kok bisa atof kagak ada huruf atofnya? Masa atof takdir? Ini kalau antum baca ni'ami berarti badal dari bini matillahillati. Atau enggak minimal badal dari benar. Kemudian kalau antum baca ni'ama berarti badal dari ha. Asbagoha maf'ulun bi. Kalau antum baca doma senjata andalan. Mubtada yang dihilangkan. Hiya ni'amullahi dzahirati tu al-batinatu. Berarti az-zahiratu wal batinatu punya 3 kedudukan juga. Bisa ta, ti, tu. Karena naat buat ni'am. Ya. Baik, terjemahkan. Wa yaqulu. Dan Rasulullah SAW sabda, "Lau azzaballahu." Seandainya Allah mengazab ibadahu, la'azzabahum. Bukan dengan azab. Sungguh Allah akan azab mereka wa huwa ghairu zalimin lahu. Dikandan dong hal dalam keadaan Allah tidak zalim kepada mereka. Terus apa dong? Kalau Allah azab hambanya, apa sifat yang Allah pakai? Adil. Kalau Allah kasih nikmat buat hambanya, apa yang Allah pakai? Fadl. Mantap. Kalau nggak fadl, sebagian ulama mengatakan rahmat. Ya, jadi model-model kayak kita nih, yang kalaulah banyak ibadahnya, terus Allah masukin neraka, itu adil. Karena apa? Amalan antum nggak bisa bayar nikmat mata, nikmat yang paling gampang lah diingat sama kita, nikmat senggama dengan istri. Ini nggak bisa dibayar dengan sholat antum tuh seumur hidup misalnya. Nah, kalau Allah kasih nikmat gara-gara amal soleh antum, berarti itu perbuatan fadl. Fadl itu sesuatu yang di luar seharusnya. Bahasa bagusnya karunia. Karunia kan sesuatu yang emang dia ngasih tanpa si pihak yang dikasih itu nuntut sesuatu sama dia. Emang dikasih aja. Sesuatu yang lebih. Makanya kalau dalam istilah nahwu nih, kalimat i'rab inti mubtada khabar fi'il fa'il disebut i'rab umdah. Kalau yang selain dia kayak misalnya maf'ulun bihi kan kalimat nggak harus ada. Ini disebut fudla. Fudla itu lawan kata umdah. Jadi sesuatu yang di luar di luar seharusnya, di luar yang dia di atas adil lah pokoknya lah. Nah, katanya di antara perkataan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kenapa Allah disebut alhamdulillah? Karena semua yang dia lakukan adalah bainal fadli wal adl. Cuma kalau enggak fadl atau enggak adl. Kalau Allah masukin surga berarti lagi pakai sifat fadl atau rahmat. Kalau Allah masukin neraka dan itu boleh-boleh aja, termasuk kayak orang-orang kayak kita, maka itu menggunakan sifat adl. Li'annahum la yakumuna bi ni'matillahil
Karena mereka, kalau seandainya Allah azab, mereka tidak menegakkan atau mereka tidak menegakkan nikmat Allah, maksudnya mereka enggak mensyukurnya. Allati asbaghal alaihim, yang Allah limpahkan nikmat-nikmat tersebut atas mereka. Ni'amallah atau ni'amillah, yaitu nikmat-nikmat Allah az-zahira wal batinah, yang tampak maupun yang tidak tampak. Lanjut. Fal alimu yash'uru bi anna ni'amallahi alaihi la tuhsa wa annahu la yastati'u an yakuma ni syukri adna ni'matin min ni'amillahi tabaraka wa ta'ala fadlan an yatabaha bi a'malihi wa yatatawala biha ala nasi. Fal alimu, ini irab bareng aja ya. Karena mau dua paragraf lagi nih, ada faedah soalnya di bawah. Fal alimu mubtada, ini fa-nya fa fasihah namanya. Fa yang kira-kira ada kalimat lagi disembunyikan sebelumnya. Yash'uru fi'il mudhari, fi'il sama fa'il sebagai khabar al-alim. Bi anna ni'amallahi, jar majrur, annanya ni'aman isim anna, Allahi mudhafun ilaihi, alaihi la tuhsa, fi'il mudhari majhul marfu. Kenapa kita baca majhul? Hah? Kenapa dibaca majhul coba? Iya, itu kan kaidahnya. Dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhiri. Kata Ibnu Ajurrum. Alhamdulillah, hafal. Nah, pertanyaannya kenapa kita baca la tuhsa? Enggak, bukan itu. Hah? Hah? Karena dia muannas, lihat. Tuhsa muannas, ni'am jamak tak berakal. Sedangkan kalau antum bikin jadi maklum artinya menghitung. Ya, kalau menghitung berarti nggak bisa jadi failnya nih, ni'am. Kalau dihitung, nah nikmat-nikmat yang tidak terhitung. Tuhsa pakai ta muannas. Berarti kemungkinan dia ada dia punya si ni'am jamak tak berakal, dihukumi muannas tunggal. Sedangkan ni'am nggak mungkin jadi fa'il dari ahsa yuhsi. Berarti minimal dia jadi maf'ulun bi. Karena nggak mungkin jadi karena maf'ulun bi nggak mungkin setara sama fi'il, panjang ya. Berarti fi'ilnya kita bikin jadi majhul. Mudah-mudahan paham. La tuhsa fi'il mudhari majhul. Kemudian marfu', kemudian naibul fa'ilnya ni'am yang di belakang. Afwan, bukan di belakang. Maksudnya domir hiya. Hiyanya kembali ke ni'am. Nanti secara mana akan jelas. Wa annahu, ana dan isimnya la yastati'u, fi'il mudhari marfu lagi, lanya nafiyah. La yastati'u an yakuma, fi'il mudhari mansub kenaan. Kalau ditakwil jadi maf'ulun bih ini. La yastati'u qiyaman bisyukrihi. Bisyukri jar majrur adna. Bukan. Syukri enggak tanwin tuh. Mudhafun ilaih. Ini isim tafdil. Adna itu artinya terendah. Kebetulan belakangnya huruf mat, makanya dibacanya adna. Kan wazan harusnya af'alu, adnayu. Karena belakangnya huruf alif ya kayak isim maksud berarti adna.
Lawan kata dari tertinggi. Apa tertinggi? A'la. Isim tafdhil juga. Nikmatin. Min ni'amillahi. Nikmatin kok jar majrur sih? Udah bunyi lain. Min ni'amillah jar majrur Allahi tabaraka wa ta'ala fadlan. Nah, apa nih irobnya nih? Apa? Enggak. Ini kalau nggak mafhum mutlaq hal nih, wallahu alam. Terjemahannya sih ketahuan. Terlebih lagi gitu ya. An yatabaha. Mansub kena an. Alamat nasabnya fathah muqaddar. Bi a'malihi wa yatatawala. Kenapa mansub? Kena waw. Ataf ke yatabaha. Biha alan nasi fal alimu, maka orang yang berilmu yash'uru, merasa. Ingat ya, syuur itu perasaan yang paling justru paling rendah ya. Seorang alim merasa bi anna ni'amallahi, bahwasanya nikmat Allah, ni'am jamak dari nikmatun, alaihi padanya la tuhsa, tak terhitung. Kalau failnya alim harusnya la yuhsi. Tapi karena pakai tak berarti naibul fa'il. Paham enggak? Udah mulai paham belum? Ya. Wa annahu la yastati'u an yakuma bisyukri adna nikmatin. Dan bahwasanya dia merasa la yastati'u, tidak sanggup an yakuma, untuk menunaikan, menegakkan bisyukri adna nikmatin, untuk menunaikan syukur atas nikmat terendah. Pakai isim nakiro lagi. Satu nikmat terendah pun enggak cukup untuk disyukuri. Min ni'amillahi, dari nikmat-nikmat Allah. Nah, makanya syukur tuh biasanya digandeng dengan istighfar. Karena syukur antum nggak bisa bayar nikmat, maka minta ampun gitu. Kemudian tabaraka wa ta'ala fadlan, terlebih lagi an yatabaha. Terlebih lagi merasa untuk tidak pantas an yatabaha, sombong, bi'amalihi, dengan amal-amalnya, wa yatatawala, sama sombong atau berbangga-bangga, biha, dengan amal-amalnya, alan nasi, terhadap manusia. Seorang alim hendaknya merasa enggak bisa bersyukur dengan total, maka harusnya enggak punya waktu ya untuk merasa hebat, gitulah maksud saya. Terakhir, kalimat terakhir, ini ada faedah di kalimat terakhir. Fanas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'i mu'minina sadiqina al-khashi'ina al-mutazallilina baina yadayillahi tabaraka wa ta'ala asyakirina li an'umihi. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minhum. Taib. Wa nas'alullaha. Fi'il mudhari, failnya nahnu, Allah maf'ulun bi, an yaj'alana mansub, nahnya maf'ulun bi, failnya huwa, kembali ke Allah. Wa iyyakum, ataf ke na. Jadi maf'ul binya dua, na sama kum. Cuman kan namanya ataf, antum enggak usah ngulangin wa yaj'alakum gitu ya. Pakai iya. Ya. Minal ulama'i al-mu'minina as-sadiqina al-khashi'ina al-mutadzallilina, nah semua. Baina yadayillahi, baina, kemudian yadayhi mudhafun ilaih, Allahi mudhafun ilaih. Yadayhi isim apa nih? Isim musanna. Yadani,
kena jar yadaini. Kemudian diidhofakan nunnya hilang yadai. Tabaraka wa ta'ala asyakirina. Naat lagi li'an umihi jar majrur mudhafun ilaih. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minhum sawa'ira min atas. Fa nas'alullaha kami meminta kepada Allah an yaj'alana untuk menjadikan kami wa iyyakum dan kalian minal ulama di antara para ulama al-mu'minin as-sadiqin al-khasyin al-mutadzallilin yang beriman, yang jujur, yang khusyuk, yang rendah, mutadzallilin merendah diri. Baina yadayillah di hadapan Allah. Tentu ada tempat untuk meninggi ya, misal di hadapan orang kafir. Tabaraka wa ta'ala. Baina yadayillah terjemah tekstualnya di antara kedua tangan. Kalau dinamakan kedua, di antara kedua tangan berarti adalah di depan. Di antara kedua tangan. Paham kan? Nah, ini depan berarti. Nah, orang Arab biasa mengatakan baina yadaik, di hadapanmu. Mananya. Asyakirina li an'umihi. Yang bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Nasallallahu an yaj'alna wa iyyakum minhum. Kami minta kepada Allah untuk menjadikan kami dan kalian di antara mereka. Perhatikan asyakirina li an'umihi. Bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Tadi nikmat jamaknya apa? Ni'am. Sekarang jadi an'um. Ini namanya jamak illah, jamak sedikit. Kalau ada isim terkenal dengan jamaknya, kemudian ada jamaknya lagi kayak gini bentuknya di antaranya, af'ul, berarti jamaknya di bawah 10. Ya. Yang penting dia punya jamak lain dulu, yang bentuknya enggak seperti ini. Kalau nggak salah ada 4 wazannya, Anda lupa. An'um, af'ilah, sama 2 lagi Anda lupa. Tapi ingat, syaratnya dia harus punya jamak yang lain dulu. Kayak misalnya nikmatun, jamaknya ni'amun. Terus dibikin ke sini, berarti ini jamak sedikit. Jamak sedikit di bawah 10. Terus apa faedahnya? Syekh katakan asyakirina li an'umi. Kenapa enggak li ni'ami? Kenapa enggak li ni'mati? Ini sebagaimana Allah sifati Nabi Ibrahim di surat Al-Anfal. Syakiron li an'umi. Nabi Ibrahim itu bersyukur, pakai isim lagi. Pihak yang bersyukur. Maksudnya nempel sama dia. Li an'umihi. Nikmat terhadap nikmat-nikmat Allah yang sedikit. Kenapa? Enggak banyak aja. Lini amilah. Kalau seandainya dikatakan lini amilah berarti dia bersyukur dengan nikmat Allah secara umum. Lini matilah juga sama. Nah, ini kalau pakai an'um, jamak kilah, jamak di bawah 10. Ini ngasih faedah bahwasanya Nabi Ibrahim dengan nikmat yang sedikit, per sedikitnya dia ungkapin syukur. Paham enggak? Jadi bukan aku bersyukur dengan nikmat Allah, enggak. Dia dapat apa? Dan itu sedikit, dia bersyukur. Dapat apa sedikit, dia bersyukur. Ya, diriwayatin Ali bin Abi Thalib kalau keluar dari kamar mandi, ya, buang hajat, dia nggak cuma gufronaka, dia ada doa alhamdulillahnya. Nggak lupa lafaznya. Intinya segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan. Nah, itu ada nikmat di situ tuh. Yang orang-orang biasa yang enggak disifati dengan syakiron li an'umi, biasanya lupa syukurin nikmat kayak itu. Ya, makanan yang lancar. Pokoknya nikmat-nikmat yang kecil lah, dia ungkapkan dengan syukur. Nah, ini di antara sifatnya Nabi Ibrahim, syakiron li an'umi. Ya, termasuk sifat-sifatnya para ulama seperti Ibnu Jauzi, ketika dia bersenggama sama istrinya, langsung keingat surga. Disyukurin tuh nikmat kayak gitu. Kalau kita mah lewat aja. Iya, cuma maksudnya enggak di apa ya? Enggak dikatakan ini doanya begini ya, enggak diajarkan. Ini amalan untuk diri sendiri aja. Jadi ngerasa kadang-kadang kentut aja enak nih. Untuk orang yang susah itu kan. Nah, dia ungkapkan dengan syukur. Perkara-perkara kecil yang mungkin kita jarang. Tadi nikmat bersenggama. Itu kalau bisa bersyukur aja. Sebenarnya Ibnu Jauzi kalau habis kayak gitu langsung keinget surga. Dia langsung kebayangin gimana nikmatnya di surga katanya. Perkara paling duniawi, ya kan? Perkara paling duniawi loh itu, tapi keinget akhirat.
Kalau kita perkara paling akhirat bisa ingat dunia. Contoh sholat. Ya, kita udah sholat yang diingat jasa suruhan. Misalnya, Ibnu Jauzi lagi kayak gitu ingatnya akhirat. Perkara-perkara kecil yang kita luput syukuri, mereka sudah sampai di tahap syakiron yanumi. Perkara-perkara kecil diungkapkan. Bahkan termasuk Ibrahim diantaranya juga sifatnya ketika dia juga punya rasa harap yang mirip kayak gitu. Rasa harap kepada Allah untuk dikabulkan amalannya. Sama kayak syakiron yanumi. Perkara kecil dia berdoa langsung Allahumma taqabbal minna. Pas ngapain? Pas bangun Ka'bah. Dia ngucapin itu kapan? Apakah setelah Ka'bah jadi? Pas kapan? Setiap naruh satu bata Allahumma taqabbal minna. Taruh lagi Rabbana taqabbal minna. Jazakallahu khair. Rabbana taqabbal minna. Setiap batu dia doa kayak gitu. Nah ini nih terbiasa dari bersyukur terhadap perkara kecil bahkan berharap diterima amalnya dari amalan yang paling kecil. Makanya Allah sifati dia syakiron li an'umi. Yang an'um adalah jamak illah, jamak sedikit. Ya, dan gak ada yang tahu ini kecuali orang yang belajar bahasa Arab. Kalau tuh lihat di Depak nggak ada terjemahnya, kecilnya itu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Udah kemalaman? Kof, kolil, jamak kolil. Illatun. Jazakallahu khair. Baik. Masih ada tuh nanti ya.